Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang baru bergabung, selamat datang di kelompok Galaksi. Kami, kelompok Galaksi, akan mendiskusikan beberapa gambar dan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Nurjana. Perkenalkan, nama saya Pita Alfiansyah. Perkenalkan, nama saya Lea Audina. Perkenalkan, nama saya Gani Ramdhani. Saya Siva Fauziah. Perkenalkan, nama saya Siti Lulu Mauludiah. Perkenalkan, nama saya Fauzia. Perkenalkan, nama saya Sarifat Nuraini. Saya Lea Audina izin untuk dubbing karena semalam ada kendala di laptop tidak bisa on mic. Nah, jadi berita ini kan dulu viral banget. Aku juga sempat ikut sebarin petisi buat keadilan dia. Soalnya kayak prihatin gitu, dia cewek dianiaya banyak orang, lalu kabarnya sampai depresi dan trauma berat. Apalagi bukan cuma satu Indonesia aja kan yang ikut prihatin, banyak artis internasional. Lalu kabarnya setelah viral itu kan ada hukuman buat pelakunya. Jadi dulu aku sempet percaya aja gitu sama beritanya. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahin fakta lainnya untuk bisa menjawab berita ini hoax apa enggak. Menurut pendapat saya sendiri, untuk berita tentang Audrey teh sebenarnya hoax juga ya. Pertama sih sempat percaya karena kayak semua kalangan masyarakat tuh hampir percaya, mulai dari artis, pemerintah maupun masyarakat biasa itu bareng-bareng kayak mengaksikan petisi gitu yang Justice for Audrey. Nah, cuman setelah beberapa hari atau bulan kemudian itu ternyata ada penyelidikan lanjut oleh polisi. Nah, untuk diantaranya ada fakta-fakta yang terkuak. Salah satunya hasil visumnya itu tidak ada luka parah di bagian organ vitalnya, dan tentang masalah pemicunya itu bukan hanya tentang asmara ternyata, dan itu ada hal-hal pribadi dari Audrey-nya juga, jadi bisa membuat para tersangka ini kesal. Terus yang terakhir itu fakta yang terbukti dari penyelidikan polisi, yaitu kan tadinya terduganya ada 12 orang tersangka. Nah, ternyata polisi mengatakan cuma 3 orang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut aku kasus dari si Audrey ini, pertama-tama aku percaya ya. Soalnya kan ini sempat viral gitu pada tahun 2019. Ini tuh si Indonesia digegerkan kasus si Audrey ini, siswi SMP asal Pontianak yang katanya itu dikabarkan menjadi korban peroyokan 12 siswi SMA. Dan katanya itu si Audrey ini menceritakan mengalami penganiayaan sadis oleh 12 siswi SMA. Yang katanya itu pelakunya itu disiram dengan air ke wajah si Audrey dan rambutnya itu ditarik ke belakang. Lalu si Audrey-nya itu terjatuh ke aspal. Dan pelaku lainnya itu menginjak perut si Audrey dan membenturkan kepalanya ke aspal. Lalu katanya itu si Audrey ini tuh mengalami trauma dan depresi. Kan ada tuh para artis ya, kayak Atta Halilintar kan sempat menjenguk si Audrey ini. Lalu beberapa waktu kemudian kebenaran di balik si kasus Audrey ini perlahan-lahan terungkap. Karena hasil 10 April. Lalu si kasus si Audrey ini kan bertolak belakang dengan pengakuan si Audrey ini.
Dan katanya itu dinyatakan si Audrey ini itu tuh dinyatakan itu dalam keadaan sehat secara jasmani dan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda keroyokan. eh Maksudnya itu kan di bagian wajah si Audrey ini kan tidak ada memar-memar di bagian matanya. Dan katanya itu kasus si peroyokan ini tersebut dinyatakan hoax karena beberapa fakta tak terungkap dari si kasus Audrey ini. Katanya itu dari kasus si Audrey ini dianggap tak selaras dengan apa yang terjadi. Kan pas awal-awal itu ya, netizen itu kan awalnya bersimpati dengan si Audrey ini. Sekarang sempat bertolak belakang, malahan si netizen itu mencibir. Menurut aku seperti itu, barangkali rekan-rekan di sini ada tanggapi gitu dari kasus tersebut. Terima kasih. Sebelumnya, kita akan membahas mengenai gambar yang akan didiskusikan. Di sini saya mempunyai gambar. Oke, baik. Mungkin saya dulu ya yang mulai. Kalau menurut saya fotonya editan sih, dikarenakan kayak gak mungkin aja gitu orang Indonesia biasa bisa ketemu Lisa Blackpink. Terlebih si Lisa ini artis K-pop yang terkenal di dunia gitu tuh. Jadi kayak gak mungkin aja gitu orang biasa bisa bertemu orang sekelas si Lisa ini, apalagi orangnya itu random gitu. Barangkali ada tanggapan lain. Baik, ya seperti yang tadi dibilang sama rekan saya sebelumnya, ya udah pasti ini sih editan. Secara kan Lisa itu artis terkenal ya, member Blackpink, dan nggak gampang ketemu sama dia tuh, apalagi sampai foto bareng kayak gini. Terlebih rekan fotonya itu kayak bukan orang terkenal, kayak nggak mungkin aja, ini pasti editan sih. Udah, fix. Fotonya hoax. Barangkali ada rekan lain yang mau menambahkan. Jadi menurut aku ini teh hoax. Kenapa? Eh, jadi karena mungkin tren ngedit di kalangan K-popers itu jadi populer, apalagi sama bias idol yang mereka sukai. Itu cara mereka buat ekspresif kan, buat nge-ekspresifin ke kreativitas mereka. Tapi kenapa aku bilang ini hoax? Karena mungkin beberapa K-popers juga tahu kalau Lisa Blackpink ini brand ambasadornya Celine. Nah, sebenarnya dia tuh dipoto sama handbagnya Celine yang bisa nyampe, harganya tuh bisa nyampe 60 juta. Jadi aku pastiin ini teh hoax. Kata aku mah. Baik, yang pertama saya dulu ya. Foto pilot di atas ketinggian. Menurut saya editan sih ya. Soalnya kayak gak mungkin banget gitu selfie di atas ketinggian beberapa ribu kilometer dari permukaan laut gitu. Terus dengan kecepatan segitu kayak mustahil aja gitu bisa selfie di atas pesawat ketinggian beberapa ribu kilometer kayak gitu. Jadi menurut aku ya fotonya hoax sih ini. Hmm, ada pendapat lain? Iya sih, ini mah pasti hoax. Soalnya kan kalau misalkan eh, foto, maksudnya kayak nggak mungkin lah fotonya bisa sejernih ini, bisa bagus gitu. Kalau di kalau di atas kan pasti nggak bakal bagus bagus gini. Terus kan ya gak mungkin juga rasanya gitu kalau ada foto kayak gini gitu. Siapa tahu ada tanggapan lain dari teman-teman. Jadi menambahkan, ya juga karena ini udah kelihatan banget ini editan. Balik lagi kayak gak mungkin juga jendela pesawat itu terbuka di atas ketinggian. Ya pasti terjadi turbulen sih. Gitu dari aku mah. Ini editan.
Nah, kesimpulannya, kan di zaman sekarang ini emang banyak banget ya menyebar berita-berita karena adanya internet. Terlebih lagi, internet itu emang mudah banget diakses untuk semua kalangan usia tanpa batasan ya. Nah, kalau kita dengar berita itu, sebaiknya kita jangan langsung ikut menyebarkan beritanya. Kita tuh harus hati-hati apalagi sama berita yang judulnya udah provokatif kayak misalnya menyudutkan salah satu pihak atau apa gitu. Nah, kalau kita lihat berita itu juga kita harus cek situsnya apakah dari situs terpercaya atau enggak. Nah, kalau dengar berita juga kita harus cek fakta-faktanya benar atau enggak, sumbernya dari mana. Nah, untuk periksa foto-foto hoax itu kita juga bisa cek di situs-situs Google ya. Salah satu contohnya itu di Google Reverse Image Search. Nah, jadi sebagai pemakai internet yang bijak, kita harus mengecek keaslian sebuah berita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.